Jadi malam itu pas Nita menuju ke sana, dia ngelihat dengan jelas sekali sosok kuntilanak ini megang kaki si pasien dan menggoyang-goyangkan kakinya. Nah, di tengah obrolan itu dan sambil makan, Nita ini mau ambil air di dapur belakang. Begitu Nita menuju ke dapur, dia melihat sekelebatan ada sosok perempuan. Beliau itu pakai baju Jawa, dan beliau ini kepalanya nunduk dan nembus tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anita, yang asalnya dari Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara. Jadi dia sendiri nggak kepingin nama aslinya disebutkan, jadi dia pakai nama samaran, kita sebut namanya Anita. Anita ini asalnya dari Grobogan, Jawa Tengah, dan pada saat dia lulus SMA, dia langsung kuliah di Jogja. Nah, singkat cerita, pada akhirnya waktu itu si Nita ini harus praktek di sebuah rumah sakit di daerah Sragen, yang pada saat itu dia ditugaskan di sana selama 1 bulan penuh. Nah, sebenarnya ini adalah rangkaian-rangkaian setelah nantinya mereka ini akan praktek di rumah sakit di daerah Sragen itu. Setelah 1 bulan mereka lanjut menuju ke panti jompo yang ada di daerah Sleman, tepatnya di lereng Gunung Berapi. Nah, jadi mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Dalam setiap kelompok itu ada sekitar 12 orang, 5 laki-laki dan 7 perempuan. Selama tugas di rumah sakit ini, awalnya mereka belum mengalami satu gangguan apapun. Nah, setelah seminggu ada di rumah sakit ini, barulah dia mengalami sebuah kejadian yang sampai hari ini nggak bisa dilupakan. Jadi pada saat dia jaga di malam hari, ada satu pasien. Pasien ini sudah datang 3 hari sebelumnya. Beliau mengalami patah tulang dan kakinya ini digantung. Nah, pada malam itu, pas waktu Nita ini lewat di depan kamar pasien itu, dia ngelihat di samping pasien yang sakit ini duduk seorang perempuan. Lah, karena Nita ini sebelumnya sangat peka dengan hal-hal semacam itu, jadi dia nggak yakin kalau ini adalah manusia. Dan tampilannya itu menyeramkan, rambutnya acak-acakan. Tapi waktu itu Nita nggak bisa ngelihat wajah sosok perempuan ini, jadi dia bisa ngelihat dari belakang. Nah, setelah itu dia pun langsung balik karena harus menemui si pasien. Dia menuju ke ruang itu,
Dan begitu sampai di sana, ternyata sosok perempuan ini masih ada di situ dan posisi dia ini berdiri. Nah, pas waktu berdiri inilah dia bisa ngelihat wajah perempuan ini pucat. Matanya itu hitam. Dari situlah Nita semakin yakin ini kuntilanak. Dia pun langsung balik. Dia nggak berani lagi menuju ke sana. Nah, barulah sekitar 2 jam kemudian, dia memutuskan balik lagi. Dan begitu balik ke sana, dia ngelihat kaki pasien ini digoyang-goyang. Jadi kelihatan karena kaki pasien ini menggantung, dari kejauhan itu kakinya ini ada yang goyang. Tapi waktu itu dia nggak bisa ngelihat ini yang goyang siapa. Lah karena kejadian itu dia nggak berani lagi ke sana. Barulah keesokan harinya dia cerita ke teman-temannya tentang kejadian yang dialami. Ternyata keesokan harinya pada saat dia jaga di malam hari, ada kejadian lagi yang dialami oleh pasien yang mengalami patah tulang ini. Jadi malam itu pas Nita menuju ke sana, dia ngelihat dengan jelas sekali sosok kuntilanak ini megang kaki si pasien dan menggoyang-goyangkan kakinya. Nah, dari situlah Nita sudah nggak berani lagi menuju ke sana dan dia cerita ke teman-temannya. Ternyata teman-temannya ini juga mengalami satu hal yang membuat mereka ini ketakutan. Nah, dengan adanya kejadian itu, pada akhirnya mereka berpikir, ini sosok perempuan, sosok kuntilanak ini sebenarnya dia yang jaga di sana, atau memang ada hubungan dengan orang yang patah tulang ini. Ternyata hal ini sampai seminggu berlalu, di setiap malam mereka nggak berani mendatangi pasien tersebut. Nah, sampai kemudian pasien ini pun diperbolehkan pulang, dan akhirnya mereka nggak ada kejadian-kejadian itu lagi. Nah, karena mereka ditugaskan di rumah sakit ini selama 1 bulan penuh, jadi pada saat itu mereka sudah mempersiapkan diri. Ketika ada kejadian-kejadian yang aneh, mereka harus siap, terutama kejadian di malam hari. Nah, setelah kejadian itu berlalu, ada satu pasien. Pasien ini perempuan ibu-ibu, dan waktu itu kondisi pasien ibu-ibu ini kondisinya sudah sangat kritis sekali. Nah, beberapa hari ini Nita dan teman-teman merawat si pasien ibu-ibu itu sampai 1 malam. Pas waktu jaga malam, Nita ini duduk-duduk di ruang jaga. Dan mungkin waktu itu karena sudah terlalu larut malam, dia ketiduran. Dia ini tangannya dicolek. Begitu tangannya dicolek, Nita pun bangun, dia ngelihat sosok ibu ini sudah berdiri di depannya persis. Nah, awalnya Nita berpikir positif. Loh, ibu kok ada di sini? Nah, si ibu-ibu ini langsung bilang, Mbak, saya pulang dulu ya. Makasih sudah ngerawat saya. Terus si ibu-ibu ini pun langsung pergi. Nah, dari situ Nita sudah nggak ingat lagi kejadian ini apakah mimpi atau benar-benar nyata. Jadi seolah-olah dia mengalami kejadian yang dia ditemui oleh sosok pasien ibu-ibu ini. Nah, setelah Nita ini ditemui sosok ibu-ibu ini, dia pun langsung menuju ke ruang pasien. Dipastikan lagi ternyata si ibu-ibu ini masih dalam kondisi kritis dan beliau masih terbaring di atas tempat tidur. Nah, disitulah Nita berpikir, berarti mungkin ini cuma halusinasi. Ya sudahlah, dia balik. Nah, keesokan harinya pada saat pagi hari, dia kembali ke kos. Nah, ternyata siangnya, dia dikabari salah satu temannya yang kebetulan jaga di rumah sakit waktu itu, yang kebetulan juga satu kelompok dengan Nita. Dia ngabari, Nit, ibu-ibu yang kritis itu, yang selama ini kita rawat, tadi pagi meninggal. Nah, dari sinilah Nita langsung merinding. Jadi, dia langsung menghubungkan kejadian yang dialami malam itu ketika dia dipamiti oleh sosok ibu-ibu ini. Ternyata ibu ini sudah pamit beneran. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada lagi pasien yang masuk. Dan kebetulan Nita dan teman-teman yang menangani pasien tersebut. Nah, pasien ini seorang ibu-ibu. Beliau adalah seorang gelandangan yang dibawa oleh dinas sosial dan kemudian beliau ini mengalami sakit dan langsung dibawa di rumah sakit tersebut. Nah, selama berhari-hari Nita dan teman-teman merawat sosok ibu-ibu ini. Beliau memang seorang gelandangan. Nah, sampai beberapa hari kemudian akhirnya si ibu-ibu ini nggak tertolong nyawanya, beliau harus meninggal di rumah sakit tersebut. Nah, beberapa hari setelah meninggalnya si sosok ibu-ibu ini, Nita pulang dari rumah sakit, dia tidur di kos. Nah, dalam tidurnya ini,
dia bertemu dengan sosok ibu-ibu gelandangan tersebut. Beliau datang dan tiba-tiba ngomong ke Nita, "Ayo Mbak A." Maksudnya dia minta disuapin, karena ini kebiasaan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini pada saat beliau sakit. Biasanya, kadang-kadang Nita nyuapin sosok ibu-ibu ini atau kadang-kadang teman-temannya. Nah, waktu itu, pada saat mimpi ini Nita didatengin, dan beliau itu minta disuapin. Akhirnya waktu itu Nita pun nyuapin si sosok ibu-ibu tersebut. Dia masih belum sadar bahwa sosok ibu ini sudah meninggal sebelumnya. Nah, pada saat Nita bangun, barulah dia sadar, loh, ibu-ibu itu kan sudah meninggal. Kenapa kok dia datang di mimpi? Akhirnya barulah Nita sadar, dia harus mengirimkan Al-Fatihah, dia harus mengirimkan doa pada ibu-ibu tersebut. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya banyak teman-teman Nita ini yang juga cerita. Mereka mengalami kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya belum pernah mereka alami. Bahwa ternyata, oh begini ya, tugas di rumah sakit itu ternyata seperti ini. Banyak hal-hal yang belum pernah kita alami, akhirnya terjadi di sini. Nah, sebelum masa praktek ini habis di rumah sakit, kelompok mereka ini harus menyiapkan rumah kontrakan yang lokasinya dekat dengan panti jompo yang ada di sana, yang ada di daerah Sleman. Nah, jadi karena waktu itu mereka fokus tugas di rumah sakit di daerah Sragen, jadi mereka nggak punya waktu untuk cari tempat. Nah, akhirnya Nita menghubungi salah satu temannya yang namanya Imam. Imam kebetulan satu kelompok dengan Nita. Imam ini ditugaskan untuk cari rumah kontrakan yang lokasinya nggak jauh dari panti jompo yang ada di sana. Nah, waktu itu Imam langsung cari rumah kontrakan. Ternyata barulah dia dapat informasi bahwa bulan itu di panti jompo tersebut nggak hanya kampus mereka yang mengadakan KKN di sana, tapi ada 2 kampus lain. Nah, dari situ Imam sudah merasa ini pasti rumah-rumah kontrakan atau kos-kosan yang ada di sekitar panti jompo ini pasti sudah ramai, sudah full. Tapi karena Imam harus mencarikan tempat untuk teman-teman yang cewek-cewek ini, jadi Imam cari. Ternyata benar, lokasi kontrakan atau kos-kosan yang dekat dengan panti jompo ini sudah full semua, sudah terisi dengan mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan KKN di sana. Jadi mau nggak mau Imam pun cari informasi dan dia naik lagi ke atas. Jadi karena lokasi ini dekat dengan Merapi dan suasana di sana juga sejuk, Imam akhirnya cari lokasi yang agak jauh dari panti jompo. Harapannya supaya dia bisa dapat tempat kontrakan untuk cewek-cewek ini. Nah, selama Imam ini cari kontrakan, ada obrolan antara Nita dan teman-temannya. Jadi ada teman Nita ini yang namanya Putri. Nit, kamu tahu nggak, Imam itu cari kontrakan di mana? Di sana, di dekat panti jompo. Loh, katanya nggak ketemu, katanya sudah full. Iya sih, full, cuman masih dicarikan yang nggak jauh dari sana. Kalau Imam dan teman-teman cowok-cowok yang lain ini sudah dapat kos-kosan yang lokasinya dekat dengan lokasi panti jompo itu. Tapi untuk yang cewek-cewek ini belum dapat. Nah, informasi dari Imam akan cari lokasi kontrakan rumah yang agak jauh memang dan menuju agak ke atas. Nah, dari sinilah Putri cerita. Kamu ingat nggak cerita dari senior-senior kita tahun kemarin mereka pernah dapat kontrakan? Nah, jadi ceritanya senior mereka ini pernah mengadakan KKN juga di lokasi panti jompo tersebut dan mereka mendapatkan satu rumah kontrakan. Lokasinya jauh dari panti jompo, agak naik ke atas dan rumah ini tergolong rumah tua. Nah, di sanalah mereka itu sering kali mendapat gangguan dan terutama setiap malam. Setiap malam mereka selalu mendapat gangguan, entah itu suara perempuan nangis. Putri, Nita, dan teman-teman yang lain ini takut. Jangan sampai Imam ini dapat lokasi kontrakan di rumah itu. Coba kalian hubungi Imam. Ternyata pada saat mereka menghubungi Imam sudah mendapatkan lokasi kontrakan rumah. Lokasinya sekitar 500-600 meter dari panti jompo tersebut dan naik ke atas. Nah, disinilah mereka memastikan lagi, Mam, itu rumah tua ya, Mam? Lah, Imam cuma menjawab, ya nggak bisa dibilang terlalu tua sih, layaklah untuk ditempatin, toh juga di sana masih rame. Emangnya kenapa? Nah, disinilah mereka menjelaskan sekali lagi, Mam, jangan sampai
kamu nyarikan tempat yang itu adalah rumah tua. Karena dulu senior-senior kita, kalau kamu masih ingat, dulu pernah cerita, di sana ada rumah tua memang. Dan lokasinya sekitar 500 meter dari panti jompo. Di situ mereka dapat gangguan. Jangan sampai kamu nyarikan kita di tempat itu loh ya. Enggak kok, aku bisa pastikan. Ini rumahnya enggak terlalu tua. Ya sudah. Akhirnya pada saat itu di hari Minggu, mereka punya waktu cuma sehari untuk menuju ke daerah Sleman. Jadi dari Sragen mereka mempersiapkan semuanya, barang-barang mereka dikemasi karena mereka sudah 1 bulan tinggal di Sragen. Mereka kemasi barang-barang mereka. Dan mereka pun akhirnya rame-rame perjalanan menuju ke daerah Sleman. Nah, dalam perjalanan itu suasana sudah mendung. Dalam hati Nita ini, karena Nita ini orangnya sensitif, dia sangat peka sekali. Dalam perjalanan itu, Nita sudah merasakan aura-aura yang negatif. Dia kayak seolah-olah enggan menuju ke sana. Nita sendiri nggak mau pikiran negatifnya ini mempengaruhi perjalanan mereka. Jadi waktu itu dia memikirkan yang baik-baik. Nah, dalam perjalanan itu sampailah mereka di daerah Klaten. Sebelum masuk ke Jogja, mereka berhenti di sana karena hujan turun dengan derasnya. Mereka berhenti di satu warung, ada teman-teman mereka ini yang makan, dan waktu itu tiba-tiba Nita ini lagi duduk. Tiba-tiba Nita dengar ada suara perempuan yang ngomong, "Wes, hati-hati. Pokoknya ojo lali salam." Lah Nita pun langsung otomatis noleh ke kiri. Karena dikira ada temennya yang ngomong. Begitu Nita noleh, ternyata ada satu temennya memang, tapi jaraknya agak jauh dan waktu itu temennya ini lagi benerin koper. Lah disitulah Nita langsung heran. Itu tadi siapa yang ngomong? Jadi intinya suara perempuan ini, dia bilang, yang penting kamu hati-hati. Begitu sampai sana jangan lupa ucapkan salam. Nah, Nita ingat-ingat betul hal itu. Sebelum-sebelumnya Nita ini memang sering dapat bisikan-bisikan semacam itu, dan selalu suara bisikan ini adalah suara perempuan, dan dia selalu mengarahkan sesuatu yang baik, khususnya dalam hal-hal yang semacam ini. Jadi pada saat Nita dengar ada suara perempuan ini lagi, dan dia bisa memastikan bahwa ini bukan suara temannya, dari situlah Nita yakin, ya sudah, berarti nanti begitu sampai di sana dia harus mengucapkan salam. Nah, setelah hujan mulai agak reda, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi yang dimaksud. Begitu sampai di sana, Nita dan teman-teman ini langsung down. Mentalnya sudah benar-benar down karena dia tahu bahwa ternyata rumah ini adalah rumah tua, tergolong rumah tua. Di depan rumah itu ada satu pekarangan kecil dan ada gerbang yang terbuat dari kayu. Begitu mereka sampai di sana, entah kenapa mereka ini yakin ini pasti rumah yang pernah ditempati senior-senior kita. Karena dari ciri-ciri yang disebutkan, sama persis. Rumah ini tergolong tua. Di depan itu pintu gerbangnya terbuat dari kayu. Dan di belakang ada toilet dan juga ada sumur tua. Jadi Nita menangkap satu-satu wajah temannya. Mereka bisa memastikan, ini pasti mereka menganggap rumah ini yang mereka maksud. Tapi waktu itu mereka diam. Nah, begitu mereka buka gerbang yang terbuat dari kayu itu, muncul suara. Jadi kelihatan sekali kalau engsel-engsel ini sudah tua dan berkarat. Jadi begitu pintu ini dibuka maupun ditutup, memunculkan suara seperti itu. Nah, dari situ mereka saling pandang satu sama lain. Nah, karena mungkin mereka sudah capek perjalanan dari Sragen menuju ke sana, mereka langsung memasukkan motornya dan mulailah mereka masuk dalam rumah. Sebelum masuk dalam rumah, Nita ingat, jangan lupa ucapkan salam. Dia pun langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum. Begitu dia mengucapkan salam, dia lihat, setelah masuk di ruang tamu, di sebelah kiri ini ada 3 kamar. Nah, masing-masing kamar saling berhubungan dengan kamar yang lainnya. Kebetulan waktu itu, Nita menempati kamar yang paling belakang, yang posisinya persis dengan pintu keluar menuju ke halaman belakang. Nah, di halaman belakang ini ada satu kamar mandi yang posisinya ada di luar dan ada satu sumur tua. Nah, disitulah Nita mulai
mengeluarkan barang-barangnya dan merapikan barang-barangnya di kamar itu. Nah, karena mereka datang di lokasi rumah itu sudah sekitar jam 7 malam setelah Isya. Setelah mereka merapikan baju-bajunya, ada beberapa teman yang ngajak untuk cari makan. Nah, bahasa mereka, ayo kita cari makan di bawah. Maksudnya cari makan di bawah, mereka harus menuruni desa tersebut. Karena di bawah ini ada lokasi yang cukup ramai. Karena lokasi rumah mereka ada di atas. Nah, mereka pun langsung rame-rame cari makan. Setelah mereka makan sekitar jam 9-an, mereka balik lagi ke rumah itu. Nah, malam itu, pada saat mereka tidur, Nita sendiri merasa dia nggak mengalami satu kejadian apapun, maupun hal-hal yang ganjil. Nah, keesokan harinya mereka berkemas-kemas, menyiapkan segala sesuatunya, dan menuju ke panti jompo. Selama ada di panti jompo, mereka pun nggak mengalami kejadian apapun. Sampai kemudian, singkat cerita, 3 hari mereka ada di sana. Nita merasa dia nyaman, dia nggak pernah ada gangguan apapun. Nah, selama 3 hari tinggal di sana, akhirnya malam itu mereka makan bareng. Nah, pas makan bareng inilah, baru ada satu orang teman Nita ini yang cerita. Nah, si Bulan ini cerita, kalian malam-malam diganggu nggak sih? Dengar suara orang nangis nggak sih? Nah, langsung di antara mereka ini langsung melotot matanya. Loh, iya, kamu juga denger. Iya, aku juga denger. Kok tiap malam denger ada suara perempuan nangis ya? Nah, dari situlah si Nita itu merasa, kok aku enggak? Padahal aku tidur sendiri. Nah, memang Nita ini tidur sendirian di kamar paling belakang. Jadi di dalam pekarangan itu ada 2 bangunan rumah. Di bangunan rumah yang belakang itu ada kelompok lain yang tinggal di sana dan juga perempuan. Nah, di rumah itu ada tinggal 2 kelompok perempuan. Jadi pada saat Nita tidur di sana sendirian, dia sendiri merasa nggak mengalami kejadian apapun. Jadi pada saat Nita tahu bahwa teman-temannya mengalami gangguan dan hampir semuanya ini diganggu, Nita juga heran. Dia sendiri juga nggak berharap dia diganggu. Jadi setelah mereka cerita-cerita, banyak dari mereka ini yang cerita setiap malam ketika mereka tidur, mereka itu selalu dengar ada suara perempuan nangis di luar. 1 minggu setelah mereka berada di sana, Nita ini sengaja main ke rumah bagian belakang. Di sana ada kelompok lain yang cewek-cewek juga. Di situ Nita cerita-cerita. Dan dalam ceritanya itu Nita sengaja tanya ke teman-temannya itu, kalian diganggu juga nggak sih? Kayak teman-teman yang ada di depan itu. Nah, ternyata teman-teman yang ada di sana, di rumah belakang itu juga diganggu. Mereka cerita, di malam pertama mereka tidur di sana, ada yang ngetuk pintu. Nah, begitu mereka keluar, awalnya mereka berpikir, ini mungkin kelakuan cowok-cowok. Ada rumah sebelah yang khusus dikontrak oleh si cowok-cowok, kelompok yang lain. Nah, mereka awalnya si cewek-cewek ini mikir, ini pasti kelakuan si cowok-cowok ini ngodain kita. Begitu pintu dibuka, ternyata nggak ada siapapun. Nah, karena mereka curiga, mereka memastikan lagi. Mereka menuju ke rumah sebelah, di mana di rumah sebelah ini adalah base camp dari cowok-cowok itu. Begitu mereka di sana, mereka ngintip, ternyata semua ini tidur. Cowok-cowok tidur berbaris di ruang tengah. Nah, dari situlah mereka kemudian memastikan, berarti ini bukan cowok-cowok yang godain kita. Nah, malam selanjutnya ternyata gangguan ini mereka alami lagi. Ada yang ngetuk-ngetuk pintu lagi. Begitu mereka keluar, dibuka pintu ini, nggak ada sosok apapun. Dan malam harinya, mereka semua yang tidur di sana ini mendengar ada suara tangisan perempuan. Suara tangisan perempuan ini berlangsung sampai hampir 1 jam. Setelah itu, tangisan perempuan ini nggak ada lagi dan berubah. Di atas itu seperti ada orang yang berlarian. Dan suaranya itu benar-benar jelas. Duk, 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 duk. Hampir setiap malam mereka mengalami gangguan seperti itu. Jadi ketika Nita menanyakan hal itu dan Nita dapat cerita yang sama, persis seperti yang dialami oleh teman-teman Nita yang ada di rumah itu, Nita jadi berpikir, ini kok semua diganggu. Tapi Nita sendiri selama tinggal di sana, bahkan hampir seminggu, dia tinggal di sana dan tidur sendirian. Dia nggak pernah mengalami kejadian apapun. Nah, ternyata setelah seminggu Nita tinggal di sana, malam itu mereka makan bareng di ruang tengah. Nah, di tengah obrolan itu dan sambil makan, Nita ini mau ambil air di dapur belakang. Begitu Nita menuju ke dapur,
dia melihat sekelebatan ada sosok perempuan. Beliau itu pakai baju Jawa, dan beliau ini kepalanya nunduk dan nembus tembok. Dari situlah untuk pertama kalinya Nita ini diperlihatkan sosok yang aneh. Nah, dari situ karena Nita takut, dia nggak berani ngambil minum. Begitu Nita balik, teman-temannya juga heran. Loh, wajahmu kok gitu, kenapa Nit? Kok kayak takut? Ya iya, habis ngeliat apa? Nggak ngeliat apa-apa, cuma takut aja, nggak berani ke belakang. Nah, baru setelah beberapa menit kemudian, dia minta tolong ditemenin temennya menuju ke belakang. Nah, setelah kejadian itu, malam harinya Nita tidur seperti biasa. Ternyata malam itu di tengah malam, dia kebangun. Nita kebangun karena dia dengar ada suara perempuan yang lagi nembang Jawa. Nah, karena Nita ini sebelum-sebelumnya nggak pernah diganggu hal-hal semacam itu, jadi dia mulai panik. Karena baru kali ini dia mendengar ada suara perempuan yang nembang Jawa. Jadi malam itu, Nita nggak berani keluar kamar. Nah, dia terus mendengar suara perempuan yang lagi nembang ini. Dia dengerin terus. Hal ini berlangsung sampai sekitar 10 menit. Nggak lama kemudian, suara ini pun menghilang. Nah, setelah suara perempuan yang nembang ini menghilang, dia dengar lagi ada suara perempuan nangis yang arahnya dari luar rumah. Disitulah Nita langsung sadar. Ternyata dia juga mendengar hal itu. Dia dengar jelas suara perempuan ini nangis. Dan tangisan itu berlangsung hampir 20 menit. Sampai-sampai Nita waktu itu merasa nggak nyaman. Nah, keesokan harinya barulah dia cerita ke teman-temannya bahwa malam itu dia mulai diganggu. Nah, karena dia harus tinggal di sana selama hampir 2 minggu, dan waktu itu kurang 3 hari, jadi teman-temannya menyemangati. Sudahlah, kita bertahan aja tinggal di sini. Toh, kurang 3 hari lagi. Ya sudah, akhirnya mereka pun memaksakan diri untuk tinggal di sana. Dan benar, setelah malam itu, suara tangisan perempuan ini setiap malam selalu terdengar. Nah, sampai-sampai mereka itu nggak bisa tidur. Hal ini juga terjadi dengan Nita. Di malam terakhir ketika mereka tinggal di sana, gangguan ini semakin sering mereka rasakan. Malam itu, awalnya mereka tidur seperti biasa. Karena besok mereka harus sudah pulang, malam itu mereka semua yang ada di sana mendengar suara perempuan nangis lagi. Nah, pada saat mereka dengar ada suara perempuan yang nangis, secara bersamaan pintu rumah mereka ini digedor, brak. Nah, malam itu banyak sekali teror yang mereka alami. Di atas genteng mereka itu dengar seperti orang berlarian, dan nggak hanya 2 orang, tapi lebih. Mereka semua ini berlarian, Nah, disitulah mereka semakin merasa ketakutan. Tapi waktu itu mereka bertahan. Toh juga besok sudah pulang. Nah, kejadian ini akhirnya terjadi sampai hampir subuh hari. Jadi semalaman penuh ternyata mereka ini nggak bisa tidur karena gangguan-gangguan itu. Barulah keesokan harinya mereka mulai berkemas-kemas. Nah, dari situlah Nita sadar bahwa mungkin ada beberapa temannya ini yang mungkin bercandanya terlalu keterlaluan, yang membuat penghuni di rumah tersebut ini nggak nyaman. Akhirnya terjadilah gangguan-gangguan itu. Nita sendiri menyadari, pada saat mereka datang di sana, mereka sama sekali nggak mengucapkan salam. Padahal Nita sudah pesan ke teman-temannya, ketika sampai di satu tempat, jangan lupa ucapkan salam. Karena kita ini nggak tinggal sendirian. Ada juga makhluk-makhluk lain yang juga tinggal berdampingan dengan kita. Apa salahnya ketika kita mengucapkan salam? Nah, hal itu sempat diungkapkan oleh Nita. Jadi hari itu, pada saat Nita ini sudah berkemas-kemas dan mau pulang, dalam batin Nita ini sempat bilang, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan tinggal di sini. Nah, sebelum Nita ini keluar dari kamar, Nita pun mengucapkan salam. Matur nuwun, assalamualaikum. Nah, Nita ini dengar ada suara nenek-nenek yang membalas salam Nita. Waalaikumsalam, hati-hati. Nah, disitulah Nita itu langsung merinding. Dia noleh.
Di belakang itu nggak ada apapun. Tapi suara nenek-nenek ini terdengar jelas. Dari situlah Nita mulai berpikir, ya sudahlah, mungkin penunggu yang di sini ini mengucapkan salam. Nah, kejadian inilah yang benar-benar diingat oleh Nita, kejadian yang pernah dialami di sekitaran tahun 2019 pada saat mereka melakukan praktek KKN di Sragen dan juga di daerah Sleman. Nah, semoga kisah dari Nita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.